yang kami muliakan, mursyid kita bersama, guru kita bersama, murabbi ruhina ngarsanipun Romo Kiai Haji Syekh Ahmad Halwani hafizahullah ta'ala warhamahullah. Semoga Allah memberikan umur panjang kepada mursyid kita dalam sehat walafiat, dalam takwa, dalam taat, dan dalam ridha Allah, serta meridhoi kita sebagai murid-murid beliau. Hanya derek mawon, hanya mengikuti perintah guru. Saya bukan mursyid, saya murid. Yang mursyid adalah Romo Yai, guru kita, mursyid kita bersama. Jadi saya sebagai murid, sam'an wa ta'atan kal mayyiti, seperti mayit di hadapan yang memandikannya. Saya mengulang kembali karena mungkin tadi ada yang tidak ikut bersama di pendopo. Saya ingin mengutip sebuah riwayat hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang Sayyiduna Hanzalah Al-Utsaydi radhiyallahu an. Kenapa ini saya ulang kembali? Karena barangkali tadi ada yang tidak bersama-sama mendengarkannya di pendopo. Ini penting sebagai seorang murid, terlebih dalam thariqah. Kita dibimbing oleh Romo Yai, oleh mursyid, oleh murabbi kita untuk usul kepada Allah, untuk sampai kepada Allah dengan zikrullah, dengan mengingat Allah. Tapi ada satu kunci untuk bisa usul kepada Allah. Apa itu? Ridhonya guru, ridhonya mursyid. Seperti halnya ketika kita punya orang tua, maka ridho orang tua kita, itulah pintu ridhonya Allah Ta'ala. Maka ridhonya mursyid, restunya mursyid, bahagianya mursyid kepada kita, itu adalah ridhonya Allah bagi kita. Jangan sampai kita dididik oleh mursyid kita, oleh murabbi kita, zikir kepada Allah, mengingat Allah, usul kepada Allah, tapi kita tidak memiliki adab kepada mursyid kita, atau kita tidak memandang mursyid kita sebagai wasithah, sebagai wasilah yang menyampaikan kita, membawa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Laulal murabbi ma araftu rabbi. Andai bukan karena murabbi, aku tidak akan bisa mengenal Tuhanku. Dari mana kita bisa mengenal Allah kalau mursyid kita tidak mengajarkan? Lantas ketika mursyid kita pun mengajarkan, kalau beliau tidak berjuang secara ruhani untuk membawa usul ruh kita kepada Allah, kita pun tidak akan bisa. Kita hanya ditunjukkan oleh mursyid, ini jalan menuju Allah. Tanpa perjuangan mursyid kita membawa ruhani kita. Penting diketahui bahwa tarbiyah guru, tarbiyah mursyid bukan hanya pada saat kita melihat langsung, bukan hanya pada saat kita tawajuh berhadapan langsung, tapi bisa jadi saat kita tidur sekalipun mursyid kita sedang membawa kita wusul kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang harus diyakini. Kita boleh ragu dengan kemampuan kita, tapi kita tidak boleh ragu dengan barokah guru kita. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Camkan ini. Kita boleh ragu dengan kemampuan kita, taqarrub kepada Allah, kita berjuang ibadah, mendekat kepada Allah, tapi tetap saya bandel, tetap bandel, dosa ya tetap dilakoni. Kalau bukan karena guru kita, kalau bukan karena mursyid kita, mungkin kita sudah tidak terbendung lagi melakukan hal-hal buruk. Tapi dengan mengingat mursyid kita, karena mursyid adalah walinya Allah. Sebagaimana Nabi Yusuf saja, Nabi Yusuf dulu hampir-hampir itu tergoda, tapi Allah mendatangkan bayangan kakeknya sehingga Nabi Yusuf kemudian tertahan dari mengikuti hawa nafsu. Aku tidak mengatakan bahwa aku ini terbebas daripada hawa nafsu, kata Nabi Yusuf. Ada dalam Al-Quran, inna nafsa la'ammaratum bisu, karena sungguhnya nafsu itu selalu membawa, mengarahkan kepada keburukan. Jadi dari hikayat dalam asbabun nuzul ayat itu, ternyata ada momen di mana Nabi Yusuf dihadirkan bayangan kakeknya
tanpa berkata apa-apapun, Nabi Yusuf kemudian ingat kepada Allah Subhanahu wa taala hanya dengan memandang ingatan wajah kakeknya tersebut. Maka demikian pula dengan mursyid kita. Ketika kita tidak muwajahah langsung dengan mursyid kita, maka jangan pernah lekang dari memandang terus, mengingat terus wajah beliau saat kapanpun. Kita harus selalu ingat, kita selalu dibimbing oleh ruhani mursyid kita, oleh ruhani guru kita. Ketika ada yang bertanya, bukankah itu sebuah pengkultusan? Zikir-zikir saja langsung kepada Allah, gak usah ingat guru, gak usah ingat mursyid. Kenapa harus ingat mursyid? Ada orang yang berkata demikian, terlebih orang-orang Wahabi. Mereka pikir kita yang bertorikoh ini tanpa dasar dalil, padahal mengingat guru itu dalilnya sahih. Dalilnya sahih. Ada sebuah riwayat hadis sahabat Hanzalah al-Usaidi min kuttabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, salah satu juru tulisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika ia bertemu dengan sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Lantas sahabat Abu Bakar bertanya, "Kaifa haluka ya Hanzalah?" Apa kabarmu hai sahabatku Hanzalah? Kata sahabat Hanzalah, faqultu, aku menjawab, "Nafaqu Hanzalah ya Abu Bakrin." Hanzalah ini telah menjadi munafik wahai Abu Bakar. Sahabat Abu Bakar kaget mendengar itu. Sekelas juru tulisnya Rasulullah, kok dia mengaku atau merasa bahwa dirinya telah menjadi munafik? Maka sahabat Abu Bakar berkata, "Subhanallah, limadha ya Hanzalah? Karena apa ya Hanzalah engkau bisa menjadi munafik?" Sahabat Hanzalah menjawab, "Falamma nahnu min 'indi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Tatkala kita sedang berkumpul bersama Rasulullah, fayudzakkirunal jannata wan nar, lantas kemudian Rasulullah menceritakan kepada kita tentang surga dan neraka, faka'annama ra'yu 'ainin, maka seolah-olah surga dan neraka itu terlihat persis di hadapan mata kita. Tapi falamma kharajna min 'indi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, tatkala kita sudah bubar dari majelisnya Rasul, kita pulang ke rumah masing-masing, afasnal azwaja wal aulada wad dhai'ati, maka kita disibukkan oleh pasangan hidup kita, istri kita, suami kita, anak-anak kita, harta kita, dan segala bentuk urusan-urusan pekerjaan kita. Fanasina katsiran, hingga akhirnya kita banyak melupakan apa yang telah diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu yang membuat aku merasa aku telah munafik wahai sahabat Abu Bakar. Mendengar itu sahabat Abu Bakar kemudian sambil menangis beliau berkata, "Walladzi," demi zat Allah, atau fawallahi, maka demi zat Allah, laqaitu kadzalik, aku pun menjumpai hal yang serupa wahai Hanzalah. Kalau begitu aku juga munafik wahai Hanzalah. Intalik bina ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kalau begitu yuk kita temui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian mereka berdua bergegas menjumpai Rasulullah, meminta izin untuk masuk ke rumah, diizinkan duduk di rumahnya. Kemudian Rasul bertanya, "Kaifa halukum?" Apa kabar kalian wahai sahabat-sahabatku? Maka sahabat Hanzalah langsung yang menjawab, "Nafaqu Hanzalah ya Rasulullah, Hanzalah ini telah jadi munafik ya Rasulullah." Maka Rasul kemudian berkata, "Madzaka?" Apa yang kau ungkapkan ini? Apa sebabnya kau merasa kau telah menjadi munafik wahai Hanzalah? Maka sahabat Hanzalah menjawab, "Ya Rasulullah, ketika kami berkumpul bersamamu, lantas engkau ceritakan tentang surga dan neraka, maka seolah-olah terlihat persis di hadapan mata kami. Tapi ketika kami pulang ke rumah masing-masing, afasnal azwaja wal aulada wad dhai'at, maka kami disibukkan oleh pasangan kami, oleh anak-anak kami, oleh kegiatan kami, harta kami, aktivitas kami, fanasina katsiran, hingga kami banyak melupakan apa yang telah engkau sampaikan. Itu yang membuat kami merasa kami ini telah menjadi munafik ya Rasulullah." Maka dengan bijaksana Rasul dengan senyuman beliau berkata, "In tadumuna ada ma takununa indi wa fi dzikri." Ini kalimatnya penting dicermati. In tadumuna ala ma takununa indi, andaikan kalian dawam, konsisten, istiqomah, selalu dalam keadaan seolah-olah sedang berada di dekatku. Jika kalian merasa di setiap waktu seolah-olah kalian sedang berhadapan denganku, wa fi dzikri, dan dalam keadaan zikir. Jadi tidak langsung jika kalian selalu dalam keadaan zikir, tidak. Tapi Rasul mengajarkan jika kalian
konsisten seolah-olah selalu dalam keadaan bersamaku dan disertai dengan selalu zikir kepada Allah, la safahatkumul malaikatu ala furushikum wa fi turuqikum. Dalam riwayat yang lain ada tambahan wa fi majlisikum, maka para malaikat akan menaungi kalian, merangkul kalian, memeluk kalian meskipun kalian sedang tidur, meskipun kalian sedang berada di jalanan, meskipun kalian sedang beraktivitas, meskipun kalian berada di tempat kalian masing-masing yang jauh dari aku, kata Rasul, maka pasti malaikat akan menyertai kalian karena jiwa kalian senantiasa seolah-olah bersamaku dan selalu bersama Allah Subhanahu wa taala. Lakin sa'atan wa sa'atan ya Hanzalah, tapi memang tidak bisa sepanjang waktu seperti ini. Mungkin sewaktu-waktu, tapi upayakanlah meski hanya mampu sewaktu-waktu, jangan pernah lekang dari ingatan kita selalu bersama ruhani guru kita, mursyid kita, murabbi kita, panjenenganipun Romo Yai hafizahullahu ta'ala wa rahimahullahu ta'ala. Semoga apa yang saya sampaikan ini menjadi motivasi, menjadi penguat bagi kita murid-murid beliau. Terlebih ngapunten mohon maaf bagi murid-murid yang sudah diberikan otoritas dan izin oleh Romo Yai, oleh mursyid kita, entah diberikan otoritas kemursyidan, diangkat khalifah, dijadikan badal, tetaplah kita ini murid. Yang mursyid itu guru kita ini murid. Cukup. Jangan ada dalam hati kita, aku ingin menjadi seorang mursyid. Jangan terbesit sedikit pun dalam hati seorang murid, aku ingin menjadi mursyid. Gak pantas, tidak layak. Cukup kita jadi debu di bawah alas kaki mursyid kita. Mursyid itu ya beliau. Aku ini murid. Kita hanya ingin ridhonya beliau. Kita hanya ingin selamat. Gak usah ingin jadi mursyid. Gak usah. Kita murid. Cukup jadi murid. Alhamdulillah, bersyukur diakui jadi murid. Itu pun kalau diakui, yang kotor ini dijadikan sebagai murid beliau. Kalau diakui, cukup. Gak usah kita merasa lebih hebat dari orang lain atau ingin sama dengan guru kita, dengan mursyid. Gak pantas, kita murid. Cukup. Hanya ingin ridha beliau. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Ngapunten sangat. Mudah-mudahan Romo Yai ridha kepada al-fakir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas tausiah beliau, dan itu didengarkan betul oleh para hadirin. Jadi tetap kita ini, posisi kita adalah murid gitu ya. Posisi panjenengan semua adalah murid. Posisi ini dipertahankan betul. Niku apa yang beliau sampaikan tadi, mudah-mudahan yang hadir semua ini bisa mengamalkan. Dan yang penting tak suwun aja lali apa jenengane nek arep zikir niku apa jenengane niku arep zikir ampun lali niku apa jenengane sikap dan pikiran kita ini menghadap guru. Niku jenengane robitoh, napa? Semua para sahabat kalau mau berzikir semuanya robitoh kepada Nabi. Ya kita robitohnya kepada guru. Mulane emut-emut nggih, la yamlikuna syafa'ah illa man ittakhadha 'inda ar-rahmani ahda. Qauluhu illa man ittakhadha 'inda ar-rahmani ahda ay illa man ittakhadha talqina dzikri tauhidi anillahi biwasitati syaihi al-hayyi al-kamili al-musalsili
ila sayyidil kaunaini ila jibrila ilallahi rabbil alamin. Niku dipun cepengi kados ngaten mawon, mugi-mugi estu sing rawuh kabeh paringono jembar rezekine, gampang urusane, sinembadan punyuwune, istiqomah ngibadahi, kabul kajate, ical ruwet rentenge, soleh-solehah putra wayahe. Niki nyun ngapunten mangke nek badal-badal kumpulan tak tinggal nang ngeluneng nggih. Niki pas khole Mbah sinten, Mbah Rafi'i ngeluning nggih. Mbah Rafi'i niku gurune Mbah Imam Pura. Mbah Imam Pura ngemplak pun dadi kiai mursyid thariqah Satoriyah. Saben dinten sik mangkat ngaji nang ngeluning numpak jaran saka ngemplak. Nganti ditiru cah-cah Purworejo nek kataman Quran ara-araan numpak jaran. Niki tiru Mbah Imam Pura. Mbah Zarkasi biyen lenggahe teng cakete Mbah Imam Pura teng Balidono Gamblok. Ning teng mrika mboten berkembang. Terus ngadep gurune Mbah Zarkasi, Mbah Soleh Darat Semarang, guru syariate Mbah Zarkasi. Mbah Soleh Darat ngendika, pindah kowe aja nang kono keblerengen karo Imam Pura ngono. Mbah Zarkasi pindah gawani boto loro saka Semarang. Kita gawani boto go modal nggawe langgar. Langgar ki maaf itu musola. Orang Jawa mengatakan langgar. Maka kalau orang Jawa kan sholat boleh dilanggar. Di musola maksudnya itu. Langgarin biyen teng niku. Niku. Terus Mbah Zarkasi jengkar mriki nggih gawe pedukuhan dijenengi Berjan ben dadi sumbere kabejan. Tapi santri Berjan akale akeh, linyingkat diganti Berjan sumbere jajan. Do jajan wae nang kene. Tapi jajan ki ya penting supaya bakul iki payu-payu nggih bener kok. Mayoke wong liya dipayoke Gusti Allah. Oh no, itu pasti. Kalau sesekali sampean jajan nang kono aku oleh ra apa-apa kok. Mudeng mboten niku. Pun ngeten mawon saya kalebatan nyuwun pangapunten monggo kita dongani nggih. Allah ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi tarkarim ba'di sultanik. Allahumma ighfir lana dzunubana khatayana kullaha wa dzunuba abaina wa ummahatina wa ajdatina wa jaddatina wa masyayikhina wa masyayikhi masahina. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taj'alu biha hadzal ma'had. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.